Oke, selamat pagi. Ini adalah demo penggunaan aplikasi JWS Global Techno. Yang pertama kita harus sambungkan Bluetooth. Kita pairingkan. Pin pairingnya adalah 1, 2, 3, 4. Next, kita akan buka aplikasinya. Pilih Bluetooth AC06. Oke, lanjut. Fitur sinkronkan jam untuk mensinkronkan jam yang tertampil pada jam digital waktu sholat dengan HP. Fitur di bawah ini adalah untuk jam-jam yang dengan dot metric, artinya dot metric murni ataupun campuran antara 7 segmen dengan dot metric. Ada nama masjid dan pesan informasi ini serta pesan sholat. Ini bisa disetting untuk jam-jam yang terdapat dot metric. Lokasi untuk penentuan lokasi pemasangan jam sholat digital berbasis bintang dan bujur serta time zone WIB, WIT, WITA. Oke. Pengaman ini untuk keamanan sudah memasuki waktu sholat. Dari Kemenak menyarankan untuk diberikan 2, sedangkan fitur ini juga bisa digunakan untuk penentuan waktu sholat subuh berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah, di mana dia diundurkan 8 menit. Jadi dari Kemenak 2, maka ketika dipakai di Masjid Muhammadiyah tinggal di set ditambah 8 jadi 10. Seperti ini nanti sudah akan sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Untuk pengaman terbit dan duha ini berlaku untuk jam sholat digital yang di dalamnya ada tampilan terbit dan duha. Karena ini biasanya opsional, tidak semua masjid menghendaki terpasang informasi mengenai waktu terbit dan duha. Lama adzan ini adalah untuk setting berapa lama adzan yang akan dikumandangkan oleh muadzin, dan dia ditampilkan pada jam sholat tertulis tulisan adzan ketika masuk waktu sholat. Waktu tunggu iqamah adalah waktu sholat sunat biasanya di set 10 menit, tapi itu opsional, bisa di set lebih dari atau kurang dari 10 menit. Waktu tunggu sholat adalah waktu blank dari jam sholat ini. Dalam artian ketika countdown iqamah selesai, maka jam akan memasuki mode blank yang akan lebih nyaman, tidak mengganggu kehusukan sholat. Koreksi hijriyah ini dipakai untuk koreksi kalender hijriyah supaya dia sesuai dengan kalender hari ini, karena kadang terjadi pergeseran 1 atau 2 hari dari perhitungan sistem, maka harus dikoreksi dengan fitur ini. Oke, kita ke fitur tambahan. Sini ada playlist Morotal untuk menampilkan Morotal yang ada di jam sholat maupun di auto Morotal produksi dari Global Techno. Oke. Terus sekarang durasi Morotal kita bisa setting enable dan disable-nya dengan centang. Jadi ada Morotal sebelum imsak, subuh, terbit, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, kita bisa enable-kan dan kita bisa disable-kan. Hari Jumat juga ada mode enable disable-nya, Ramadan juga ada. Waktu mulai dan waktu selesai untuk Jumat, Ramadan waktu mulai dan waktu selesai untuk Morotal Ramadan. Oke. Fitur berikutnya adalah play tartil. Ini adalah untuk play Morotal sebenarnya, untuk mempermudah user konsumen dalam pemilihan surat yang akan ditampilkan.
Jadi dites dulu, misalnya kita pengen subuh itu menggunakan surat Al-Baqarah, berarti pilih 2. Ini adalah Al-Fatihah, kedua adalah Al-Baqarah. Nah, seperti itulah yang harus dilakukan untuk mempermudah pemilihan surat. Selanjutnya kita bisa set vol lalu play. Set vol ini volume ya. Play adalah untuk memainkan track yang dipilih, lalu stop adalah untuk stop mode testing ini. Oke, play, stop. Oke. Sleep mode adalah pengaturan untuk mau di set waktu on-nya jam berapa dan off-nya jam berapa. Ini adalah untuk mode hemat energi. Ya, dia akan on jam berapa dan off jam berapa di setting melalui menu tersebut. Kecerahan ini dipakai untuk yang tipe dot matrix, kita bisa atur kecerahannya. Setting kita pakai untuk jam sholat yang dot matrix, apakah akan ditampilkan pesan ketika sistem dinyalakan, buzzer akan di set on atau off. Terus kita bisa tampilkan imsak, terbit, duha, ini kan biasanya tidak ditampilkan, mau ditampilkan atau tidak. Pasaran berlaku untuk di area Pulau Jawa. Terus untuk hijriyah ini kita juga bisa tampilkan kalender hijriyahnya ataupun tidak. Serta puasa ini adalah untuk pengingat puasa sunat, ini sifatnya opsional mau ditampilkan atau tidak. Kita ke set manual, ini untuk penginputan parameter secara manual. Misalnya kita pengen longitude-nya berbeda dengan saat ini, misalnya kita bisa tuliskan NLO, nilai longitude dari lokasi pemasangan jam baru. Mungkin kita misalnya saat ini sedang di Jogja, nah pengen kirim barang di Jakarta, mereka sudah sekalian di konsumen menyatakan untuk sekalian disettingkan Jakarta, mereka kirim longitude dan latitude, kita bisa ketik di sini untuk nilai longitude dan nilai latitude-nya, lalu kita set. Jadi ketika sampai Jakarta barang tinggal pasang. Oke. Get PRM ini jarang dipakai karena ini sifatnya untuk para developer pengembang aplikasi jam sholat, untuk mengecek apakah ini sudah sesuai komen-komen yang dikirim ke jam sholat. Lanjut kita ke informasi. Nah, ini adalah informasi yang harus kita kirim, misalnya tadi NLA untuk longitude, latitude, NLO untuk longitude, NAL untuk altitude dan sebagainya, NTZ untuk time zone. Ini parameter yang kita kirim ke jam sholat digital. Oke, next kita ke kirim masukan, adalah sosial media kami. Dapat menghubungi kami melalui WA, email, Facebook, dan Instagram, serta mengunjungi website kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.